Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Hujatul Islami dari Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi akan mempresentasikan modal pembelajaran DMR atau diskursus multirepresentasi. Pengertian diskursus multirepresentasi. Modal pembelajaran diskursus multirepresentasi atau DMR merupakan bagian dari pembelajaran kooperatif. Modal pembelajaran kooperatif telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Dalam Tristianti dan Afriansah, model pembelajaran DMR atau diskursus multirepresentasi adalah model yang mengajarkan proses pemecahan masalah dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Model pembelajaran kooperatif tipe DMR merupakan model pembelajaran yang menekankan belajar dalam kelompok heterogen saling membantu, kerjasama memecahkan masalah, menyatukan pikiran guna memperoleh keberhasilan yang optimal. Selanjutnya, menurut Suryatno, diskursus multirepresentasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan, dan pemanfaatan berbagai representasi seperti buku-buku, artikel dari surat kabar, berita, poster, hasil wawancara terhadap informan, bahan internet, alat peraga, dan sebagainya dengan setting kelas dan kerja kelompok. Modal ini menekankan belajar dalam kelompok heterogen supaya dapat saling membantu satu sama lain, bekerja sama menyelesaikan masalah, menyatukan pendapat atau pemikiran dalam memperoleh keberhasilan yang optimal baik kelompok maupun individu. Diskursus multirepresentasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan, dan pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas dan kerja kelompok. Sintaknya adalah persiapan, pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Berdasarkan penjelasan pada slide sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa modal pembelajaran kooperatif DMR dapat melatih siswa untuk saling bekerja sama dan bertukar pendapat serta pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, fungsi modal pembelajaran diskursus multirepresentasi. Fungsi pertama, beberapa representasi mungkin melengkapi satu sama lain berkaitan dengan konten mereka. Dengan menggabungkan representasi yang saling melengkapi itu, diharapkan bahwa siswa akan mendapatkan keuntungan dari berbagai representasi tersebut. Fungsi kedua, berbagai jenis representasi mungkin berguna untuk tujuan yang berbeda. Jika materi berkaitan dengan konteks masalah, maka representasi terbaik untuk digunakan adalah teks atau gambar. Jika materi harus ditampilkan berkaitan dengan informasi kualitatif, maka diagram adalah representasi terbaik. Selanjutnya, fungsi ketiga. Fungsi ketiga dari multirepresentasi adalah salah satu representasi dapat membatasi penafsiran representasi lainnya. Selanjutnya, sintak pembelajaran modal pembelajaran diskursus multirepresentasi. Tahap pertama yaitu tahap persiapan. Guru menyiapkan RPP pembelajaran, kemudian guru membagikan lembar materi, media, dan lembar kerja siswa sesuai materi yang akan dipelajari. Tahap kedua yaitu tahap pendahuluan. Pertama, guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan motivasi. Selanjutnya, guru menginformasikan tentang pembelajaran kooperatif diskursus multirepresentasi. Lalu, guru mengkondisikan kelas, guru membagi siswa menjadi 6 kelompok secara heterogen. Kemudian, siswa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing, lalu guru membagikan lembar materi dan lembar kerja siswa. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap penerapan. Masing-masing kelompok mendiskusikan materi yang dipelajari dan setiap anggota mencatat. Kemudian, siswa ditunjuk secara acak untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dan mempertanggungjawabkan kelompoknya. Kemudian, siswa saling bertanya jawab dengan presentator. Lalu, guru menambahkan pemahaman materi agar tidak terjadi miskonsepsi. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap penutup. Guru membagikan lembar kerja siswa, lalu siswa mengerjakan lembar kerja secara individu, dan lembar kerja siswa dikumpulkan untuk dinilai. Kemudian, guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
Selanjutnya kesimpulan, model pembelajaran DMR atau diskursus multirepresentasi ini adalah pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan, penggunaan, dan pemanfaatan berbagai representasi dengan setting kelas dan kerja kelompok. Sintaksnya adalah persiapan, pendahuluan, penerapan, dan penutup. Banyak keuntungan yang diperoleh dalam pembelajaran multirepresentasi ini. Dengan menggunakan beberapa representasi, diharapkan siswa mendapatkan keuntungan dari sifat-sifat masing-masing representasi dan pada akhirnya ini akan menyebabkan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi yang diajarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran diskursus multirepresentasi ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.